Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini masih dengan cerita yang sama yang berjudul Nyai Katemi bagian ke-6. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sesuai dengan instruksi Kiai Ilyas, Pak Lurah mengadakan pengajian di lapangan desa. Warga sangat antusias dengan acara ini. Laki-laki dan perempuan berbondong-bondong membantu mempersiapkan acara pengajian yang dipimpin langsung oleh Kiai Ilyas. Warga begitu khusyuk membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang berlangsung selama 2 jam itu begitu mendamaikan hati warga desa Mekarsari. Setelah ini saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka. Mudah-mudahan semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Amin. Kiai, saya akan membantu. Terima kasih. Semoga setelah ini tidak ada lagi teror pocong. Rencana yang telah disusun sedemikian rupa harus gagal. Kiai Ilyas memang berhasil mendatangkan mereka. Namun yang terjadi malah banyak warga yang kesurupan dan menjerit-jerit. Tentu saja hal itu menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Kiai Ilyas sendiri tidak bisa mengatasi karena teramat banyak warga yang meronta-ronta. Demi keamanan bersama, Kiai Ilyas langsung meruqyah massal. Dengan izin Allah, warga desa itu kembali kesadarannya. Bagaimana Pak Kiai? Lebih baik kita undur untuk sementara sampai keadaan kondusif. Alangkah baiknya kalau hanya 3 warga saja yang ikut dalam rencana ini, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Saya setuju Pak Kiai. Bagaimana kalau lusa kita adakan kembali? Ya, insya Allah. Mak, Aki Basri kemana? Saya ingin mengucapkan terima kasih, Mak. Seketika raut wajah Maidah menjadi sedih. Aki sudah tidak ada, Neng. Sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Kenapa, Mak? Bagaimana bisa? Mak tahu selama ini Akilah yang memberi saya makan. Beliau sangat baik, Mak. Setetes air mata jatuh pada kedua kelopak mata Sinta. Semua orang tahu bahwa Ki Basri orang yang baik, ucap Dokter Lina mengingat kebaikan dari suami Maidah. Sudah, kita tidak boleh bersedih. Sekarang ayo kita makan. Mak sudah memasak. Iya, Mak. Apakah di desa ini ada daun bidara? Saya sangat membutuhkannya, tanya Kiai Ilyas pada Pak Lurah. Ada, Kiai. Tempatnya ada di sebelah sungai. Kalau Kiai ingin mencarinya, biar saya suruh Bakri untuk mengambilnya. Tidak usah. Saya akan ikut mencarinya. Lebih baik kamu suruh anak itu untuk menemani saya. Baik Pak Kiai. Kalau bisa sekarang saja. Nanti malam kita akan mengadakan komunikasi dengan sosok itu. Kalau begitu saya akan ke rumah Maidah. Kiai tunggu di sini saja. Saya ikut. Begitu ketemu dengan Bakri, kita akan berangkat mencari daun bidara. Baik, kita langsung saja ke sana. Anak itu pasti ada di rumah kalau pagi begini. Perjalanan menuju rumah Maidah tidak membutuhkan waktu lama. Dan kebetulan Bakri sedang ada di rumah. Bakri, panggil Pak Lurah. Pak Lurah, Kiai Ilyas, ada apa ya Pak? Apa kamu sibuk? Tidak juga Pak. Kalau begitu, kamu temani Pak Kiai mencari daun bidara.
Baik Pak Bakri, kita cari sekarang mumpung masih pagi. Kalau begitu, mari Pak Kiai, saya antar. Saya pergi dulu. Iya Pak Kiai. Perjalanan ke sungai cukup memakan banyak waktu. Selain tempatnya jauh, jalan yang dilalui terbilang cukup memprihatinkan, serta banyak pohon-pohon tumbang di tengah jalan. Hal itu tentu saja menghambat perjalanan. Untung saja mereka berdua bisa melalui itu semua dengan baik. Kita sudah sampai Pak Kiai. Itu pohonnya. Baiklah, kita ambil 3 batang daun bidara. Biar saya saja Pak yang mengambilnya. Kalau begitu, hati-hati. Tidak terlalu sulit untuk memetik daun bidara, karena memang pohonnya tidak terlalu tinggi. Setelah berhasil mendapatkannya, Basri dan Kiai Ilyas buru-buru pergi dari tempat itu, karena mendung sudah mengumpul dan pasti sebentar lagi akan turun hujan. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba terasa ada yang memukul tengkuk mereka. Perlahan-lahan, mata itu pun tertutup dan semuanya menjadi gelap. Siang sudah berganti malam. Semua orang sudah berada di rumah masing-masing dan bercengkrama dengan keluarganya. Namun tidak dengan Maida. Ia sibuk mencari keberadaan cucunya yang sejak tadi pagi tidak terlihat batang hidungnya. Karena cucunya tak kunjung pulang, Maida pergi menuju rumah Pak Lurah. Ia ingin melapor atas hilangnya sang cucu, dan tentu saja Pak Lurah bisa membantu. Ketukan pintu menyadarkan Lurah dari lamunannya. Ia segera bangkit dan membuka pintu. "Ada apa, Mak?" tanya Pak Lurah. "Pak Lurah, Bakri belum pulang sampai sekarang. Saya khawatir. Saya kira mereka sudah kembali, Mak. Ternyata belum. Pak Kiai minta Bakri menemaninya untuk mencari daun bidara di sungai, Mak. Tapi mereka tidak ada di sini kan? Saya akan mengumpulkan warga untuk mencari mereka berdua. Mak pulang dulu. Kalau sudah ada kabar, saya akan memberitahu." "Saya mohon bantuannya Pak Lurah." "Pasti Mak, saya pasti akan membantu." "Bapak-bapak, saya ingin memberitahu bahwa Bakri dan Pak Kiai hilang. Terakhir mereka pergi ke sungai dan sampai sekarang belum kembali. Saya mohon bapak-bapak ikut untuk mencari." "Pak Lurah, lebih baik kita ke sungai sekarang untuk mencari." "Baiklah, persiapkan semuanya." Maida yang sangat khawatir dengan sang cucu tidak bisa tenang sedikit pun. "Pak Lurah, izinkan saya ikut. Saya sangat ingin melihat cucu saya. Saya mohon Pak." Dengan air mata bercucuran, Maida memohon. Karena tidak tega, akhirnya Pak Lurah mengizinkan wanita parubaya itu untuk ikut. Semua keperluan yang dibutuhkan sudah siap saat mulai petualangan untuk mencari warga desa yang telah hilang. Malam yang gelap hanya diterangi oleh cahaya lampu senter yang dibawa oleh warga. Mereka kesulitan melewati jalan yang menuju ke sungai. Pohon tumbang yang menghalangi jalan, tanah yang becek karena hujan baru saja reda, serta batuan kecil yang membuat perjalanan mereka sedikit terhambat. Setelah sampai sungai, mereka langsung mencari keberadaan Bakri dan Kiai Ilyas. Warga sudah mencari ke segala arah, tapi Bakri dan Kiai Ilyas belum ditemukan. Sekian lama mereka mencari, namun tidak ada yang berhasil menemukannya. Hingga ada seorang bapak yang melihat kaki manusia di dalam tumpukan rumput. Karena penasaran, bapak itu pun mendekat dan membuka tumpukan itu secara perlahan. Setelah tumpukan itu terbuka, bapak itu sangat kaget dengan apa yang dilihatnya.
Semuanya, coba ke sini. Orang-orang yang mendengar teriakan itu langsung mendatanginya. Mereka sama terkejut, apalagi wanita parubaya yang melihatnya. Teriakannya menggema serta tangis yang pecah. Bakri, teriak Maida melihat kondisi cucunya. Matanya melotot, lidahnya terjulur, dan lingkaran hitam di lehernya. Keadaan menjadi hening. Semuanya diam dengan pikiran masing-masing, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Lalu di mana Kiai Ilyas? Tanya Pak Lurah. Namun tidak ada satupun jawaban. Bukannya tidak ingin menjawab, tapi mereka juga tidak tahu di mana Kiai Ilyas sekarang. Pak Lurah, lebih baik kita urus jenazah Bakri. Setelah itu kita baru mencari Pak Kiai. Beberapa warga menggotong tubuh Bakri yang sudah terbujur kaku untuk segera dimakamkan. Kesedihan yang mendalam begitu dirasakan oleh Maida. Belum genap 1 bulan kepergian suaminya, kini ia harus kehilangan cucu. Mayat Bakri sudah terbaring di dalam lubang. Perlahan-lahan mulai ditimbun. Lubang yang tadinya terbuka kini tertutup kembali dengan tanah yang menggunung. Para pelayat pergi, meninggalkan pemakaman setelah menabur bunga di atas makam Bakri. Begitu juga dengan Maida yang ikut pergi setelah mendoakan cucunya. Pencarian terhadap Kiai Ilyas masih dilakukan. Warga desa kembali ke sungai untuk mencari keberadaannya. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya warga menggelar doa bersama untuk Kiai Ilyas. Dimanapun beliau berada, semoga Allah melindunginya. Seorang laki-laki yang cukup gagah keluar dari mobil sedan berwarna silver. Ia menghampiri Pak Lurah yang sedang duduk di kursi kayu rumah Dr. Lina. Pak Lurah pun segera bangkit dan menghampiri orang tersebut. Apa kabar Pak Yadi? Sapa Pak Lurah begitu ramah. Namun yang disapa tidak membalasnya. Di mana Sinta? Tanyanya dengan nada yang tidak bersahabat. Sinta ada di dalam Pak. Laki-laki pun masuk untuk menemui putrinya. Sinta yang sedang bercanda dengan Dr. Lina menoleh saat ada orang yang memanggilnya. Ayah, teriak Sinta begitu senang dengan kedatangan sang ayah. Bagaimana kabarmu nak? Aku sangat baik ayah. Syukurlah, ayo kita pergi sekarang. Ayah tidak bisa berlama-lama. Terima kasih Bu Dokter karena sudah menjaga anak saya. Sama-sama Pak, saya permisi. Setelah berpamitan, mereka pun pergi dari desa tersebut. Sinta tak lupa berterima kasih kepada Pak Lurah, namun tidak dengan sang ayah yang terang-terangan tidak menyukai Lurah. Kamu masih belum memaafkanku Yadi? Ucap Pak Lurah dalam hati. Ia sedikit sedih mengingat sifat Yadi kepadanya 3 tahun yang lalu. Katemi, orang yang dipanggil pun menengok ke arah datangnya suara. Ilham, jawab sang perempuan dengan senyum yang begitu manis. Nanti malam kita jalan-jalan. Terserah kamu, tapi bagaimana dengan istrimu? Apa tidak terjadi apa-apa? Aku sudah bilang pada Karina mau menjenguk ponakanku dan dia percaya. Tidak baik membohongi istri. Apa boleh buat, hanya itu yang bisa aku lakukan untuk kamu. Terima kasih Ilham, kamu sangat baik padaku. Tidak masalah, selagi itu bisa membuatmu bahagia, maka aku akan lakukan. Nanti malam kita bertemu di perempatan jalan. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Sesuai janji, mereka bertemu di perempatan jalan. Kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Kita mau kemana? Ke taman, sepertinya ide yang bagus. Tidak masalah kemana perginya, yang penting kita sama-sama. Suasana taman yang begitu ramai membuat hati mereka
semakin bahagia. "Ilham," panggil Katemi begitu lembut. Ilham pun menoleh dan tersenyum. "Iya Katemi, terima kasih. Kamu sudah menemaniku selama setahun ini. Aku begitu bahagia. Kamu memberikan perhatian yang begitu besar padaku. Tidak seperti suamiku. Kau tidak boleh seperti itu. Bagaimanapun, ia juga suamimu." 2 jam mereka habiskan untuk berbagi cerita, saling mencurahkan isi hati masing-masing. "Lebih baik kita pulang. Ini sudah tengah malam. Aku takut anak-anak bangun dan mencari aku." "Baiklah, aku juga sudah lelah." Setelah sampai di depan rumahnya, mereka dikejutkan dengan keberadaan seorang laki-laki yang berdiri di teras rumah. "Jadi, selama ini kamu lakukan jika aku tidak ada di rumah? Pergi dengan laki-laki lain? Dan kamu, apa kamu tidak malu dengan apa yang telah kamu lakukan? Sebagai seorang pemimpin desa, perilakumu itu seperti anjing." "Cukup Mas, Ilham tidak salah. Kamu yang salah. Selama ini kamu selalu sibuk dengan kerjaan kamu. Kamu jarang memperhatikan aku. Bahkan kamu tidak ada waktu untuk anak-anak. Kamu terlalu sibuk. Aku kerja untuk kamu dan anak-anak kita." Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.